Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi kepada rekan-rekan mahasiswa dan Ibu Nike. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alaga Al-Kautsar dengan nomor pokok mahasiswa 2035 1651 6016 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai resum mata kuliah teori periklanan dari minggu pertama hingga minggu ke-7. Yang pertama itu dari periklanan itu sendiri. Apa itu periklanan? Periklanan secara umum dapat didefinisikan sebagai komunikasi berbayar yang dilakukan oleh para pengiklan dengan tujuan untuk menarik minat audiens. Periklanan di sini dapat dilakukan melalui sarana media massa dan juga internet. Selain dari media massa dan internet, juga dapat dilakukan secara manual. Manual dalam arti di sini adalah penyampaian informasinya melalui mulut ke mulut. Terdapat 4 tujuan periklanan. Yang pertama di sini adalah membangun brand, lalu yang kedua itu menarik minat konsumen, yang ketiga itu menjual produk, menjual produk, yang keempat itu mengubah perilaku hidup. Mengubah perilaku hidup konsumen di sini itu lebih ke arah mengubah sudut pandang mengenai produk yang diiklankan dari sisi konsumen. Lalu ada pandangan praktisi versus akademisi. Walaupun mereka menggeluti di bidang yang sama, yaitu periklanan, praktisi dan akademisi itu memiliki perbedaan sudut pandang dalam pemecahan suatu masalah. Kalau praktisi sendiri di sini, ketika dihadapkan dalam suatu masalah itu lebih ke arah mengambil tindakan atau aksi. Sedangkan akademisi di sini dalam pemecahan masalahnya itu lebih ke arah merefleksikannya ke dalam realita dan menjabarkan. Praktisi di sini itu lebih sedikit lemah dari segi teori akademik, namun di sini praktisi itu justru lebih kuat dari sisi lapangan atau sisi social life ya. Karena praktisi di sini itu lebih ke arah mengambil tindakan seperti yang tadi saya sampaikan. Sedangkan akademisi di sini dari segi lapangan atau social life-nya itu lebih lemah, namun dari segi teori akademiknya di sini akademisi itu lebih kuat. Lalu dalam periklanan ada yang namanya persuasif. Dalam periklanan, persuasif itu memiliki peran yang sangat penting dalam membangun minat konsumen. Persuasif adalah komunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi dan meyakini orang lain. Terdapat 3 teknik persuasif. Yang pertama ada teknik persuasif rasionalisasi. Teknik persuasif rasionalisasi ini berusaha mengajak konsumen dengan hal-hal yang rasional. Hal-hal yang rasional di sini maksudnya hal-hal yang bersifatnya objektif seperti mutu barang, kualitas barang, dan yang lainnya. Lalu yang kedua ada teknik persuasif sugesti. Teknik persuasif sugesti ini berusaha mengajak konsumen dengan ajakan-ajakan. Ajakan-ajakannya di sini itu lebih ke arah ajakan untuk menarik minat, bukan menarik minat, menarik minat dari konsumen atau sang pembelinya itu untuk membeli produk yang diiklankan. Dan yang ketiga itu ada teknik persuasif konformitas. Teknik persuasif konformitas ini berusaha mengajak konsumen
dengan menggunakan bintang iklan seperti selebriti, lalu influencer, dan yang lainnya. Lalu ada elaboration likelihood model. Elaboration likelihood model ini dikembangkan oleh Richard Petty dan John Cacioppo yang merupakan pakar komunikasi persuasif di Ohio State University di tahun 1980. Elaboration likelihood model ini merupakan teori yang mengkaji kemampuan seseorang dalam berpikir kritis, tergantung seberapa besar ketertarikan mereka terhadap apa yang dibicarakan atau yang didiskusikan. Terdapat dua rute bagaimana pesan dapat diterima dalam teori elaboration likelihood model. Yang pertama ada rute sentral. Rute sentral di sini merupakan orang yang berpikir kritis terhadap pesan. Berpikir kritis terhadap pesan di sini itu lebih ke arah mutu, lebih ke arah berapa banyak pengguna atau pembeli, harga, dan yang lainnya. Lalu yang kedua itu ada rute periferal. Rute periferal ini merupakan orang yang terpengaruh dengan orang lain. Di rute periferal ini hampir mirip dengan teknik persuasif sugesti tadi yang dimana menggunakan ajakan-ajakan dalam menarik minat konsumen. Lalu ada emotional embodiment. Emotional embodiment di sini itu bertujuan untuk memicu respon emosional pribadi dari audiens. Penggunaan emosional dalam proses pengiklanan adalah dengan menyisipkan suatu unsur emosional dalam proses pengiklanan dengan tujuan untuk memicu respon emosional pribadi dari audiens. Emosional berperan penting dalam pembentukan keputusan audiens. Motivasi merupakan penggerak baik secara emosional maupun secara psikologi. Motivation advertising merupakan suatu proses pengiklanan yang menggunakan motivasi-motivasi untuk menggerakkan hati nurani ataupun psikologi dalam mengiklankan suatu produk atau jasa. Lalu ada involvement. Involvement dalam periklanan merupakan salah satu variabel yang dianggap berpengaruh terhadap minat konsumen. Quester dan Lim berpendapat bahwa produk involvement secara umum adalah persepsi konsumen mengenai tingkat hubungan personal dari suatu produk bagi dirinya. Involvement merupakan suatu keadaan motivasi involvement merupakan suatu keadaan motivasi, gairah atau minat yang tidak nampak. Hal ini disebabkan oleh stimulus atau situasi tertentu dan memiliki sifat penggerak. Dalam pertemuan minggu ke-6 sempat disinggung mengenai green marketing. Apa itu green marketing? Green marketing merupakan salah satu teknik periklanan yang dalam prosesnya itu melibatkan alam. Melibatkan alam di sini itu lebih ke arah produk yang diiklankan itu memiliki keterkaitan atau kesinambungan dengan keberlangsungan alam. Bisa dibilang seperti produk yang dijual itu ramah lingkungan, hemat energi dan yang lainnya. Sekian presentasi mengenai resume mata kuliah teori perikanan dari minggu pertama hingga minggu ke-7. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan mahasiswa dan juga Ibu Nike. Saya Muhammad Talaga Kausar. Bila ada salah kata atau penyampaian materi yang tidak sesuai atau kurang tepat, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.